Pernahkah Anda berhadapan dengan seseorang yang biasanya hangat, namun tiba-tiba berubah menjadi sedingin es saat disakiti? Jangan pernah menganggap itu tanda menyerah. Dalam rahasia primbon Jawa, diamnya weton legi bukanlah kekosongan, melainkan badai yang sedang mengumpulkan energi. Saat bibir mereka terkunci, disitulah sisi gelap yang paling mengerikan mulai bangkit. Mereka tidak butuh teriakan untuk menghancurkan, karena diamnya adalah sebuah peringatan terakhir sebelum kehancuran total bagi siapa saja yang berani melewati batas kesabaran mereka. Selamat datang kembali di channel yang membongkar tabir misteri Nusantara dan kearifan lokal. Kali ini kita akan membedah secara tuntas sisi gelap weton legi yang jarang diketahui orang. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang mendalam, saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas pecinta budaya ini. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menggali rahasia leluhur. Mari kita mulai perjalanannya. Weton legi, atau yang sering disebut sebagai manis dalam kalender Jawa, bukanlah weton sembarangan. Secara filosofis, legi menempati posisi di arah timur, tempat matahari terbit, yang melambangkan cahaya, kemurnian, dan awal dari segala kehidupan. Elemen mereka adalah putih, yang secara lahiriah mencerminkan kejujuran, keikhlasan, dan sifat pemaaf yang luar biasa. Namun, jangan salah sangka, di balik cahaya putih yang terang itu, terdapat bayangan yang sangat pekat. Orang-orang yang lahir di bawah naungan pasaran legi biasanya memiliki pembawaan yang sangat tenang dan cenderung menghindari konflik. Mereka adalah tipe pendengar yang baik dan sering menjadi tempat sandaran bagi teman-teman di sekitarnya. Karakter dasarnya adalah linui, atau memiliki kelebihan dalam hal rasa. Mereka bisa merasakan energi di sekitarnya dengan sangat peka. Hal inilah yang membuat mereka memiliki aura kepemimpinan yang alami, namun tidak intimidatif secara fisik. Kekuatan utama mereka terletak pada keteguhan hati. Jika mereka sudah memutuskan satu hal, tidak ada satupun orang yang bisa menggoyahkannya. Karakter ini bagaikan pohon beringin yang rimbun, memberikan keteduhan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya, namun memiliki akar yang sangat dalam dan kuat menghujam bumi. Seringkali kebaikan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena mereka jarang mengeluh. Mereka menerima beban dengan senyuman, membuat orang lain lupa bahwa mereka juga manusia yang memiliki batas. Namun, ketahuilah bahwa sifat legi yang seperti air, tenang dan menghidupi, bisa berubah menjadi tsunami jika terus-menerus dibendung oleh ketidakadilan. Mereka memahami konsep nrimo, namun bukan berarti mereka buta akan pengkhianatan. Di bab ini, kita melihat legi sebagai sosok malaikat. Namun di bab-bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana malaikat ini bisa berubah menjadi sosok yang paling ditakuti ketika sisi gelapnya terusik. Banyak orang salah menilai weton legi sebagai sosok yang lemah karena mereka jarang sekali membalas hinaan secara langsung. Inilah kesalahan fatal para lawannya. Kesabaran weton legi bukan tanpa batas, melainkan sebuah bendungan raksasa yang dibangun dengan sangat rapi. Setiap kali mereka disakiti, mereka tidak akan langsung meledak. Mereka akan mencatat, mengingat, dan menyimpan rasa sakit itu jauh di dalam lubuk hati mereka. Sisi gelap legi mulai bangkit ketika mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak di depan umum atau ketika orang-orang yang mereka lindungi disakiti. Pada tahap ini, mereka akan memasuki fase diam mematikan. Mereka tidak akan lagi memberikan nasihat, tidak akan lagi memarahi Anda, bahkan mereka tidak akan melihat mata Anda lagi. Dalam tradisi Jawa, diamnya legi disebut sebagai tanda bahwa wahyu kesabaran telah diangkat dari diri mereka. Ketika bendungan kesabaran itu retak, legi tidak akan lagi peduli pada norma kesopanan yang selama ini mereka pegang teguh. Mereka akan berubah menjadi sosok yang sangat dingin dan objektif. Jika sebelumnya mereka sangat pemaaf, kini mereka menjadi hakim yang sangat teliti. Mereka mulai memutus hubungan secara total, tanpa memberikan kesempatan kedua. Bagi mereka, memaafkan adalah urusan Tuhan, namun memberikan pelajaran adalah urusan keadilan alam.
Yang membuat tahap ini mengerikan adalah konsistensi mereka. Sekali seorang legi merasa Anda sudah tidak layak berada di hidupnya, maka pintu maaf itu akan terkunci selamanya. Mereka bisa saja tetap tersenyum saat bertemu Anda di jalan, namun di dalam hati mereka, Anda sudah dianggap mati. Inilah sisi gelap yang paling menyiksa lawan. Diabaikan secara total, seolah-olah Anda tidak pernah ada di dunia ini. Lawan akan merasa terintimidasi oleh kekosongan energi yang dipancarkan oleh si legi yang sedang marah. Jika Anda berpikir bahwa kemarahan weton legi hanya sebatas diam, Anda salah besar. Saat mereka diam, otak mereka sedang bekerja dalam frekuensi yang sangat tinggi. Legi diberkati dengan kemampuan analitis yang tajam dan intuisi yang luar biasa. Mereka adalah ahli strategi alami yang mampu membaca situasi jauh ke depan. Inilah yang disebut sebagai insting predator dalam ketenangan. Dalam kegelapan diamnya, seorang legi akan membedah setiap gerak-gerik musuhnya. Mereka tahu persis di mana titik kelemahan Anda. Apakah itu keuangan Anda, reputasi Anda, atau hubungan keluarga Anda. Mereka tidak akan menyerang dengan kepalan tangan, karena bagi mereka itu terlalu primitif. Mereka akan menggunakan laku meneng untuk merancang skenario di mana lawannya akan jatuh karena kesalahannya sendiri. Bayangkan Anda sedang bermain catur dengan seseorang yang sudah tahu 10 langkah Anda ke depan. Itulah rasanya berurusan dengan sisi gelap legi. Mereka akan menunggu momen yang paling tepat. Saat Anda merasa paling aman dan paling sukses, disitulah mereka akan melakukan gerakan kecil yang meruntuhkan seluruh fondasi hidup Anda. Mereka menyerang dengan presisi bedah saraf, sangat rapi, sangat bersih, dan sangat mematikan. Seringkali lawan tidak menyadari bahwa kejatuhan mereka adalah hasil dari pergerakan halus si weton legi. Sisi gelap ini sangat ditakuti karena tidak meninggalkan jejak. Mereka bisa menghancurkan reputasi seseorang hanya dengan satu informasi yang ditempatkan di waktu yang tepat atau dengan menarik dukungan mereka di saat Anda paling membutuhkannya. Mereka adalah bukti nyata bahwa kecerdasan emosional yang dibalut dendam bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada keris manapun. Jangan pernah menantang kecerdasan orang legi yang sedang terluka, karena Anda tidak akan pernah tahu dari mana serangan itu berasal. Secara spiritual, weton legi memiliki koneksi yang sangat kuat dengan alam semesta. Ada kepercayaan dalam ilmu primbon bahwa orang legi memiliki idu geni atau ludah api, terutama saat mereka berada dalam kondisi batin yang sangat tertekan atau terzolimi. Sisi gelap mistis ini adalah yang paling dihindari oleh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu. Bukan karena mereka dukun, tapi karena energi batin mereka sangat selaras dengan hukum alam sebab akibat. Ketika seorang legi yang biasanya baik hati merasa sangat disakiti hingga menitikan air mata dalam diamnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya atau bahkan sekadar lintasan pikirannya bisa menjadi sabda. Jika mereka berbisik di dalam hati bahwa orang yang menyakitinya akan mendapatkan balasan, maka alam semesta seolah-olah mengonspirasi agar hal itu terjadi. Inilah yang dinamakan kekuatan doa orang yang terzolimi, yang pada weton legi kekuatannya berlipat ganda. Banyak saksi hidup yang menceritakan bagaimana lawan-lawan dari weton legi mengalami kemunduran hidup yang drastis tanpa sebab yang jelas setelah mereka memfitnah atau menipu si legi. Aura mereka yang biasanya putih bersih bisa berubah menjadi ungu gelap yang pekat saat marah. Aura ini bisa mempengaruhi psikis orang di sekitarnya, membuat lawan merasa gelisah, tidak tenang, dan sering mengalami mimpi buruk. Sisi gelap mistis ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri alami yang diberikan Tuhan kepada mereka yang tidak suka pamer kekuatan fisik. Lawan seringkali merasa seperti sedang melawan dinding yang tak terlihat. Semakin keras Anda memukul orang legi, semakin keras pula energi itu memantul kembali kepada Anda. Inilah mengapa para tetua selalu menasihati, aja pisan-pisan gawe gelo atine wong legi. Jangan sekali-kali membuat kecewa hatinya orang legi, karena urusannya bukan lagi dengan manusia, melainkan dengan kekuatan langit yang membela mereka.
Bab terakhir ini membawa kita pada puncak pemahaman tentang sisi gelap weton legi. Sisi gelap mereka sebenarnya bukanlah kejahatan, melainkan keadilan yang dingin. Mereka adalah sosok penakluk ego yang paling ulung. Mengapa? Karena sebelum mereka menaklukkan lawan, mereka telah lebih dulu menaklukkan ego mereka sendiri untuk tetap diam dan tidak membalas dengan cara yang rendah. Saat seorang legi bangkit dari diamnya dan memutuskan untuk menghadapi lawannya secara terbuka, saat itulah lawan akan melihat sosok yang benar-benar berbeda. Mereka tidak lagi memiliki rasa kasihan atau keraguan. Mereka akan berbicara dengan fakta yang tak terbantahkan, menatap langsung ke dalam jiwa lawan dan meruntuhkan kesombongan lawan hanya dengan kewibawaan mereka. Di tahap ini, lawan biasanya akan merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Sisi gelap legi berfungsi sebagai cermin bagi musuh-musuhnya. Mereka akan menunjukkan kepada lawan betapa buruknya tindakan yang telah dilakukan. Mereka tidak butuh pengakuan atau permintaan maaf. Yang mereka inginkan adalah keseimbangan alam kembali pulih. Jika lawan tidak mau berubah, maka legi akan menjadi eksekutor takdir yang memastikan lawan tersebut menerima pelajaran yang setimpal agar tidak mengulangi perbuatannya kepada orang lain. Kemenangan bagi weton legi bukan saat lawan hancur secara fisik, tapi saat lawan menyadari kesalahannya dan tidak lagi memiliki keberanian untuk berbuat zolim. Inilah bentuk tertinggi dari sisi gelap mereka, sebuah kehancuran yang membawa pada kesadaran. Mereka mengajarkan pada dunia bahwa diam bukan berarti takut, pemaaf bukan berarti bodoh, dan kebaikan memiliki sisi pedang yang sangat tajam bagi mereka yang tidak tahu cara menghargainya. Mereka adalah singa yang sedang tidur, sangat indah dipandang dari jauh, namun sangat mematikan jika Anda berani membangunkannya dengan kebencian.